Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Charles Albir dengan NIM 220201004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan di rumah sakit. Definisi pengawasan di rumah sakit. Pengawasan rumah sakit adalah proses pemantauan dan pengendalian yang sistematis terhadap berbagai aspek operasional, pelayanan medis, administrasi, dan keamanan di rumah sakit. Tujuan utama dari pengawasan rumah sakit adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, menjaga keamanan pasien dan staf, serta memastikan kualitas pelayanan yang optimal. Pengawasan di rumah sakit ini melibatkan berbagai kegiatan seperti evaluasi kepatuhan terhadap regulasi kesehatan, audit keuangan, pemantauan kinerja staf medis, pengawasan terhadap prosedur medis, serta pemeriksaan terhadap sistem keamanan dan keselamatan di rumah sakit. Hal ini dilakukan baik oleh internal rumah sakit sendiri maupun oleh pihak eksternal seperti lembaga pemerintah terkait atau badan pengawas kesehatan. Adapun tujuan pengawasan di rumah sakit, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, yang kedua menjamin keamanan pasien dan staf, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, yang keempat mencegah dan mengatasi pelanggaran etika dan hukum, yang kelima meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Lalu ada pentingnya pengawasan di rumah sakit. Yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas rumah sakit. Yang ketiga, meminimalkan risiko dan kejadian yang tidak diinginkan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pasien. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan profesionalitas staf. Adapun aspek pengawasan dari kualitas layanan, yaitu di rumah sakit merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus utama dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pasien, meminimalkan risiko kesalahan medis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Keamanan pasien. Keamanan pasien di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam memberikan layanan kesehatan. Hal ini melibatkan berbagai upaya untuk meminimalkan risiko dan kejadian yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan pasien. Adapun aspek pengawasannya yaitu kepatuhan regulasi. Kepatuhan regulasi di rumah sakit merupakan aspek penting yang berkaitan dengan memastikan bahwa rumah sakit mematuhi berbagai peraturan, standar, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, badan pengawasan kesehatan, dan organisasi terkait lainnya. Keputusan regulasi memastikan bahwa rumah sakit menjalankan operasionalnya dengan baik, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses penting dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk berbagai aspek bisnis terhadap rumah sakit. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dan memaksimalkan peluang yang menguntungkan bagi rumah sakit. Lalu kita masuk ke pengawasan kualitas. Ada 3 bentuk pengawasan kualitas. Yang pertama ada standar kualitas. Rumah sakit merupakan acuan penting untuk memastikan bahwa pelayanan medis dan non-medis yang diberikan mencapai tingkat kualitas yang optimal. Standar kualitas ini menjadi tolak ukur bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Yang kedua ada proses audit dan evaluasi. Proses ini adalah bagian penting dalam sistem manajemen kualitas di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja rumah sakit secara berkala agar dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga ada pengukuran hasil dan kepuasan pasien. Ini merupakan bagian integral dan manajemen kualitas di rumah sakit. Melalui pengukuran ini, rumah sakit dapat mengevaluasi kinerja yang mereka dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Lalu kita masuk ke keamanan pasien, identifikasi dan pelaporan insiden. Identifikasi dan pelaporan insiden ini proses penting dalam berbagai bidang, seperti keamanan, kesehatan, dan teknologi. Proses ini bertujuan untuk mendeteksi, mendokumentasikan, dan melaporkan kejadian yang tidak diinginkan atau berbahaya. Lalu ada protokol pencegahan infeksi. Ini merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk mencegah penyebaran infeksi dan melindungi individu dari patogen berbahaya. Protokol ini diterapkan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, industri makanan, dan lingkungan kerja. Lalu ada keamanan obat dan alat medis. Ini merupakan aspek penting dalam sistem kesehatan untuk menjamin efektivitas pengobatan
dan mencegah risiko bagi pasien. Keamanan obat atau efek samping, interaksi obat, dosis yang tepat, penggunaan yang tepat, keamanan obat untuk ibu hamil dan menyusui, pemalsuan obat, pengawasan obat. Lalu keamanan alat medisnya atau sertifikasi kualitas alat medis, penggunaan yang tepat, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan alat medis. Lalu kita masuk ke kepatuhan regulasi. Peraturan kesehatan lokal dan internasional. Peraturan kesehatan lokal dan internasional ini adalah aturan-aturan yang dibuat untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta mencegah penyebab penyakit. Peraturan ini diterapkan di berbagai tingkatan, baik nasional maupun global, dan biasanya diatur oleh badan-badan. Yang pertama ada peraturan kesehatan lokal atau nasional. Yang pertama ada peraturan kesehatan lokal atau nasional. Peraturan tentang pusat kesehatan, peraturan keamanan pangan, peraturan verifikasi, pengendalian penyakit menular, pengawasan lingkungan, dan hak pasien dan kesehatan kerja. Contoh dari di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, menetapkan kebijakan dan regulasi kesehatan yang menyeluruh meliputi pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan perlindungan masyarakat dari ancaman kesehatan. Yang kedua ada peraturan kesehatan internasional. Di tingkat internasional merupakan aturan global yang diterapkan oleh Organisasi Kesehatan di Dunia atau WHO dan negara-negara anggotanya untuk menangani ancaman kesehatan yang melintasi perbatasan negara. Adapun pengawasan terhadap kepatuhan staf. Pengawasan terhadap kepatuhan staf dapat di lingkungan kerja, khususnya dalam konteks kesehatan, adalah berbagai penting dari manajemen sumber dan manusia untuk memastikan bahwa semua staf bekerja sesuai dengan prosedur, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan. Berikut ada beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan dalam pengawasan kepatuhan staf. Yang pertama ada pelatihan dan orientasi, yang kedua audit internal, yang ketiga pengawasan lapangan, yang keempat sistem pelaporan, yang kelima sanksi dan penghargaan, yang keenam penilaian kepuasan pasien, yang ketujuh evaluasi dan tindak lanjut. Adapun ini masuk ke penanganan pelanggaran. Dalam lingkungan kerja, khususnya di bidang kesehatan, harus dilakukan dengan hati-hati dan tegas agar tidak hanya memastikan kepatuhan pada aturan, tetapi juga menjaga integritas sistem dan keselamatan pasien. Penanganan pelanggaran yang baik melibatkan langkah-langkah terstruktur yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan menegakkan aturan yang konsisten. Lalu kita masuk ke manajemen risiko. Analisis risiko pengawasan rumah sakit. Pengawasan di rumah sakit ini merupakan aspek penting untuk menjaga kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan efisiensi operasional. Namun, proses pengawasan juga rentan terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat tujuannya. Analisis risiko pengawasan di rumah sakit bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, menilai dampaknya, dan mengembangkan strategi untuk meminimalkan dampak negatif. Yang kedua ada strategi mitigasi risiko di rumah sakit. Strategi mitigasi risiko ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari potensi risiko yang telah diidentifikasi. Lalu kita masuk yang ketiga, pelaporan dan tindak lanjut dalam manajemen risiko rumah sakit. Ini merupakan bagian penting dalam siklus manajemen risiko di rumah sakit. Pelaporan memungkinkan identifikasi risiko, penilaian dampak, dan pengembangan strategi mitigasi. Tindak lanjut memastikan bahwa strategi mitigasi diterapkan secara efektif dan risiko terkendali. Lalu adapun teknologi dalam pengawasan. Yang pertama itu ada sistem informasi rumah sakit, yang kedua ada alat pemantauan elektronik, yang ketiga ada penggunaan data analitik. Di data analitik ini telah menjadi alat yang sangat berharga di rumah sakit modern, membantu mereka meningkatkan kualitas perawatan pasien, mengoptimalkan operasi, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan ini berbagai sumber, rumah sakit dapat mengidentifikasi tren, memprediksi kebutuhan, dan meningkatkan efisiensi. Lalu kita masuk ke studi kasus. Contoh pengawasan yang berhasil ini ada pengawasan pasien dengan infeksi nosokomial.
pasien yang berisiko terkena infeksi rumah sakit seperti infeksi saluran pernapasan atau luka operasi, diawasi dengan ketat. Tim perawat melakukan pengawasan ketat terhadap kebersihan penggunaan alat steril serta memantau tanda-tanda infeksi seperti demam atau meningkatkan leukosit. Pengawasan yang berhasil dapat mengurangi risiko infeksi dan mempercepat pemulihan pasien. Yang kedua, ada pemantauan pasien dengan penyakit kronis. Yang ketiga, ada pengawasan pasien pasca operasi. Yang keempat, ada pengawasan terapi obat. Yang kelima, ada pengawasan kesehatan mental pasien. Lalu di sini ada pelajaran dari insiden negatif. Insiden negatif dalam pengawasan pasien di rumah sakit dapat berdampak serius, bahkan fatal. Adapun beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik, yang pertama pentingnya sistem pelaporan dan efektif, yang kedua meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan, yang ketiga analisis dan evaluasi insiden, yang keempat pemantauan teknologi, yang kelima kolaborasi dan komunikasi, yang keenam peningkatan kesadaran pasien dan keluarga. Lalu adapun tantangan dan solusinya. Tantangan umum dalam pengawasan yaitu yang pertama ada kurangnya sumber daya, yang kedua kompleksitas sistem kesehatan, yang ketiga tekanan kerja dan budaya organisasi, yang keempat perkembangan teknologi medis, yang kelima perbedaan persepsi dan standar, kurangnya komunikasi dan koordinasi, yang ketujuh tantangan etika dan legal, yang kedelapan tantangan dalam mengukur kinerja, yang kesembilan tantangan dalam meningkatkan kesadaran. Adapun kita masuk ke solusi dan praktik terbaiknya, yaitu ada di yang pertama peningkatan sumber daya dan infrastruktur, yang kedua penerapan standar dan prosedur yang jelas, yang ketiga meningkatkan budaya organisasi, yang keempat penerapan sistem pengumpulan data dan pelaporan, yang kelima peningkatan kolaborasi dan koordinasi, yang keenam penerapan aspek etika dan legal, yang ketujuh pemanfaatan teknologi medis, yang kedelapan peningkatan kesadaran dan partisipasi pasien. Ya baik, sekian dari presentasi PPT saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.